Assalamualaikum Udah. warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mulai, saya mulai, akan mulai. mempresentasikan laporan akhir studi kasus pengembangan lapangan migas lapangan Gawar Arab Saudi. Masalah. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif Firdaus dengan NIM akhir 29 dan selanjutnya teman saya Muhammad Fakri Yapadan dengan NIM akhir 21, Muhammad Aldora Abel dengan NIM akhir 26, Wanda Eka Rahmat Dania dengan NIM akhir 3 dan Rehan Eka Pranata dengan NIM akhir 30. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya dulu, Fakri. Wait, ngelag. Oke, lanjut. Kamu, Fahri. Oke, untuk yang nomor 3 adalah perencanaan produksi lapangan gawar. Perencanaan produksi lapangan gawar memerlukan pendekatan yang sangat cermat dan terintegrasi. Mengingat lapangan ini merupakan salah satu lapangan migas terbesar dan paling produktif di dunia. Produksi lapangan ini harus direncanakan dengan mempertimbangkan faktor geologi, teknis, dan ekonomi untuk memastikan bahwa pemulihan minyak dapat dilakukan secara maksimal. Lapangan gawar mencakup Rencana produksi untuk lapangan gawar mencakup langkah-langkah yang berfokus pada optimasi reservoir, penerapan teknologi pemulihan yang efisien, serta manajemen cadangan yang berkelanjutan. Yang pertama, ada analisis reservoir dan strategi pengelolaan. Yang pertama, ada studi karakteristik reservoir, yaitu langkah untuk analisis mendalam tentang karakteristik reservoir gawar, termasuk porositas, stabilitas, tekanan, suhu, dan sifat fluida. Yang kedua, penentuan zona produksi. Reservoir gawar terdiri dari beberapa lapisan dengan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, pemetaan zona yang dapat diproduksi dan zona yang harus dijaga menjadi penting. Pengelompokan zona reservoir berdasarkan tingkat kedalaman dan sifat batuan akan membantu dalam penentuan prioritas produksi dan injeksi. Langkah yang kedua yaitu strategi produksi awal atau primary recovery. Yang pertama ada produksi sekunder dengan natural flow. Pada awalnya, lapangan gawar menggunakan aliran alami natural flow untuk memproduksi minyak. Nah, dengan natural flow ini, lapangan gawar sudah memproduksi minyak bisa mencapai angka yang sangat tinggi dengan laju produksi yang didorong oleh tekanan alami dari reservoir. Yang kedua, pengaturan wellhead dan produksi. Di fase ini, perencanaan produksi melibatkan pemulihan dan penempatan sumur-sumur produksi yang optimal, baik sumur vertikal maupun horizontal, untuk mengoptimalkan aliran minyak. Oke, langkah yang ketiga adalah penerapan teknik Enhanced Oil Recovery atau EOR. Nah, di EOR ini ada beberapa jenis yang akan diinjeksikan. Yang pertama ada injeksi air, yang kedua ada injeksi gas, dan yang ketiga ada teknologi injeksi CO2. Oke, langkah yang keempat adalah manajemen produksi dan optimasi. Yang pertama yaitu pemantauan dan kontrol produksi. Salah satu kunci sukses dalam perencanaan produksi adalah pemantauan yang cermat terhadap kondisi reservoir dan sumur. Penggunaan teknologi digital seperti SCADA dan sistem pemantauan berbasis IoT untuk memonitor tekanan, temperatur, dan aliran minyak sangatlah penting. Yang kedua adalah analisis data produksi. Data yang diperoleh dari sumur-sumur produksi harus dianalisis secara terus-menerus untuk mengidentifikasi tren dan prediksi perubahan dalam pola produksi. Yang ketiga adalah optimasi laju produksi. Pengelolaan laju produksi harus disesuaikan dengan kondisi reservoir. Pada fase produksi awal, laju produksi dapat dijaga tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, produksi harus dikendalikan untuk menghindari kerusakan reservoir dan pemborosan sumber daya. Yang langkah kelima adalah rencana pemeliharaan dan perawatan sumur. Yang pertama ada workover dan stimulus sumur untuk memastikan produksi yang berkelanjutan. Yang kedua ada pengelolaan skala dan korosi. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan lapangan gawar adalah pengendalian masalah skala mineral dan korosi yang dapat terjadi selama proses produksi. Yang langkah keenam adalah sumber daya dan infrastruktur. Yang pertama, fasilitas produksi dan pengolahan. Pengembangan fasilitas produksi di lapangan gawar melibatkan pembangunan fasilitas pengeboran, pengolahan minyak, serta pemisahan gas dan air dari minyak yang diproduksi.
Yang kedua adalah sistem transportasi. Setelah minyak diproduksi, diperlukan sistem transportasi untuk mengirimkan minyak ke kilang atau terminal ekspor. Pipa-pipa dan fasilitas penyimpanan di lapangan harus dirancang untuk menangani kapasitas yang besar dan memastikan proses pengiriman berjalan sesuai rencana. Yang nomor 7, perencanaan produksi jangka panjang dan keberlanjutan. Yang pertama, pengelolaan cadangan untuk menjaga kelangsungan produksi dalam jangka panjang. Strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan cadangan harus mencakup evaluasi berkala terhadap potensi cadangan yang masih ada di lapangan. Yang nomor 2, rencana pemulihan minyak. Penggunaan teknologi EOR secara berkelanjutan dan pengelolaan reservoir yang efisien akan menjadi kunci dalam memaksimalkan cadangan yang tersisa dan meningkatkan pemulihan minyak total di lapangan ini. Dan langkah yang terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian kinerja. Indikator kinerja utama atau KPI untuk mengevaluasi keberhasilan perencanaan produksi akan ditentukan KPI yang meliputi laju produksi, efisiensi pemulihan, pengurangan cadangan terproduksi, dan biaya operasional. Yang kedua, audit produksi. Audit rutin dan evaluasi kinerja produksi dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan jangka panjang dapat tercapai. Hasil dari audit ini dapat digunakan untuk menyempurnakan strategi pengelolaan dan produksi lapangan. Wanda. Selanjutnya adalah 6. Analisis ekonomi dan potensi produksi. Contohnya yaitu kapasitas produksi dan potensi keuntungan. Dengan mempertahankan produksi sekitar 3 juta barel per hari melalui teknologi EOR, lapangan Gawar dapat menghasilkan sekitar 1,1 miliar barel minyak per tahun. Selanjutnya yaitu keberlanjutan produksi. Meskipun cadangan lapangan ini terbatas, dengan penerapan teknologi pemulihan yang efisien dan manajemen reservoir yang cermat, lapangan Gawar diperkirakan dapat terus memproduksi minyak dalam jumlah besar hingga 30-40 tahun ke depan. Selanjutnya yaitu manajemen cadangan, yaitu penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap cadangan yang ada dengan menggunakan teknologi pemodelan reservoir dan simulasi. Selanjutnya yaitu pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam di Gawar harus memperhatikan aspek keberlanjutan dengan meminimalkan dampak lingkungan dan memaksimalkan efisiensi produksi. Selanjutnya yaitu nomor 5. Dampak lingkungan dari pengembangan lapangan Gawar. Lapangan Gawar sebagai salah satu lapangan minyak terbesar Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam menyediakan pasokan energi global. Namun pengelolaan lapangan ini juga berdampak besar terhadap lingkungan. Dampak lingkungan dari pengembangan lapangan Gawar terutama berkaitan dengan proses pengeboran, produksi minyak, penggunaan teknologi EOR, dan pengelolaan limbah, serta emisi gas kaca. Contoh yang pertama adalah emisi gas rumah kaca, GRK. Yaitu yang pertama, emisi karbon dioksida, salah satu dampak terbesar dari produksi minyak yang dihasilkan selama proses ekstraksi dan pembakaran minyak, yaitu CO2. Selama proses produksi, terutama pada tahap injeksi gas CO2 untuk EOR, gas ini disuntikan kembali ke dalam reservoir, namun sebagian juga dilepaskan ke atmosfer. Yang kedua adalah emisi metana, CH4. Selama proses pengeboran dan pemrosesan metana, yang merupakan gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dari CO2, bisa terlepas ke atmosfer. Ini dapat terjadi pada saat pengeboran, transportasi gas alam, dan pemrosesan minyak. Dan kebocoran metana ini berpotensi memperburuk dampak perubahan iklim. Selanjutnya yaitu gas sulfur dan nitrogen.
Proses produksi minyak juga dapat menghasilkan emisi gas sulfur dioksida SO2 dan nitrogen oksida NO2 yang berkontribusi terhadap pembentukan hujan asam dan pencemaran udara di sekitar fasilitas produksi. Selanjutnya yaitu polusi air. Pencemaran air laut dan air tanah selama produksi minyak dapat disebut sebagai produksi water yang dihasilkan dalam jumlah besar. Air ini mengandung sejumlah bahan kimia berbahaya, minyak, garam, dan material radioaktif yang tidak dikelola dengan benar dapat mencemari sumber daya air di sekitar, baik di permukaan laut maupun di bawah tanah. Selanjutnya, pengelolaan limbah yang berbahaya. Proses pengeboran dan produksi minyak juga menghasilkan limbah berbahaya yang harus dikelola dengan cermat. Limbah tersebut termasuk lumpur pengeboran, bahan kimia, dan sisa-sisa pemrosesan yang bisa mencemari sumber daya air. Selanjutnya yaitu nomor 3, dampak terhadap ekosistem. Dan contohnya yaitu kehilangan habitat alam. Pengembangan dan pengembangan gas yang besar seperti gawar sering melibatkan pembukaan area yang luas, baik untuk pengeboran sumur, pengelolaan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan akibat habitat alami dan hilangnya keberagaman hayati di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu gangguan pada flora dan fauna. Meskipun wilayah gawar didominasi oleh ekosistem gurun, kehadiran fasilitas produksi minyak, kendaraan operasional, dan pengeboran dapat mengganggu ekosistem lokal. Kegiatan manusia yang intensif dapat mengganggu pola migrasi hewan dan menyebabkan fragmentasi habitat. Selanjutnya itu bencana alam akibat pengeboran. Pengeboran tidak hati-hati dan atau kegagalan operasional dapat menyebabkan tumpahan minyak yang dapat mencemari tanah, lingkungan, dan lingkungan sekitar. Meskipun risiko ini lebih sering terjadi pada pengeboran lepas pantai, tumpahan minyak dari sumber darat juga dapat terjadi dan memiliki dampak lingkungan yang besar. Selanjutnya nomor 4, dampak terhadap kualitas udara. Contohnya itu polusi udara. Proses produksi minyak di lapangan gawar dapat menghasilkan emisi polutan udara termasuk gas buang dari mesin pengeboran, pemrosesan minyak, dan transportasi. Polusi udara ini dapat mencemari kualitas udara di sekitar area lapangan dan mengganggu kesehatan manusia dan fauna lokal. Selanjutnya ada ozon dan smog. Emisi nitrogen oksida NO2 dan volatil organik dapat berkontribusi pada pembentukan ozon troposfer dan smog yang dapat merusak kesehatan manusia, terutama pada kelompok yang rentan terhadap seperti anak-anak dan orang tua. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Rehan. Selanjutnya yang kelima yaitu konsumsi dan pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama yaitu penggunaan sumber daya air. Meskipun lapangan gawar terletak di wilayah gurun, kebutuhan untuk mengelola produksi minyak dan menjaga tekanan reservoir seringkali melibatkan pengambilan air dari sumber daya lokal. Yang kedua yaitu konsentrasi penggunaan energi. Pengembangan lapangan ini juga membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk operasi pengeboran, pemrosesan, dan transportasi minyak. Yang keenam yaitu dampak sosial dan kesehatan. Yang pertama, pencemaran udara dan kesehatan masyarakat. Polusi udara yang berasal dari kegiatan pengeboran dan pembakaran gas di lapangan dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Yang kedua yaitu kondisi kerja di fasilitas produksi. Para pekerja yang terlibat dalam produksi minyak di lapangan juga berisiko terhadap bahaya fisik dan kesehatan, termasuk paparan terhadap bahan kimia berbahaya, kebisingan tinggi, serta potensi kecelakaan yang serius. Yang ketujuh yaitu dampak perubahan iklim. Kontribusi terhadap perubahan iklim. Produksi minyak di lapangan gawar berkontribusi terhadap perubahan iklim global melalui emisi CO2 dan gas rumah kaca lainnya. Yang kedelapan yaitu pengelolaan lingkungan. Yang pertama, rehabilitas lahan. Salah satu langkah penting untuk mengurangi dampak lingkungan dari pengembangan lapangan gawar adalah rehabilitas lahan pasca produksi. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi ramah lingkungan. Teknologi yang lebih ramah lingkungan seperti pembakaran gas yang lebih bersih, pemrosesan limbah, air limbah yang efisien, dan pemanfaatan energi terbarukan untuk operasi lapangan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu pemantauan dan pengelolaan emisi. Implementasi sistem pemantauan emisi yang ketat, termasuk pengukuran emisi metana, CO2, dan gas berbahaya lainnya, serta penerapan prosedur untuk mengurangi kebocoran dan mencegah tumpahan minyak,
menjadi langkah penting untuk mitigasi dampak lingkungan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengembangan lapangan gawar sebagai salah satu lapangan minyak terbesar produktif di dunia. Pengembangan peran strategis yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan energi global, khususnya dalam pasokan minyak mentah. Berdasarkan kajian yang dilakukan di lapangan ini, diperkirakan masih memiliki cadangan yang terbukti yang sangat besar. Potensi lapangan ini diperkirakan masih memiliki cadangan yang terbukti yang sangat besar dan berpotensi pemulihan minyak yang signifikan melalui penerapan teknologi EOIR dengan teknik injeksi air dan gas, termasuk injeksi CO2. Produksi lapangan gawar dapat dipertahankan untuk mendapatkan dekade mendatang, meskipun cadangan aslinya itu menurun. Namun, meskipun memberikan manfaat ekonomi yang besar, pengembangan lapangan ini juga membawa dampak lingkungan yang serius terhadap emisi gas rumah kaca, pencemaran air, polusi udara, dan kerusakan ekosistem lokal. Potensi tumpahan minyak, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dapat mengancam keberlanjutan jangka panjang lapangan ini. Oleh karena itu, pengelolaan yang cermat dan penerapan teknologi ramah lingkungan sangat dibutuhkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan produksi. Yang terakhir itu rekomendasi. Yang pertama, peran teknologi pemulihan lebih efisien, yaitu air. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pemulihan minyak dan memperpanjang umur lapangan. Penerapan teknologi air yang lebih canggih seperti injeksi CO2 harus diperluas. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan faktor pemulihan minyak, tetapi juga dapat mengurangi emisi CO2 dengan pemanfaatan gas yang dihasilkan selama produksi. Yang kedua yaitu perusahaan perlu berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk menemukan metode EOIR yang lebih efisien dan lebih ramah lingkungan guna meningkatkan pemulihan cadangan yang lebih dalam. Yang kedua yaitu pengelolaan lingkungan yang ketat. Yang pertama, pengurangan emisi dan gas rumah kaca. Pengembangan lapangan gawar harus memprioritaskan pengurangan emisi gas rumah kaca. Langkah-langkah seperti penerapan teknologi pembakaran yang lebih bersih, pemantauan emisi yang lebih ketat, dan penggunaan gas flaring yang lebih efisien dapat mengurangi dampak buruk terhadap iklim. Yang kedua yaitu pengelolaan air dan limbah. Water management yang lebih efisien, termasuk penggunaan ulang air dan pemrosesan produce water yang ramah lingkungan harus diperkenalkan untuk mengurangi potensi pencemaran air dan tanah dan permukaan. Teknologi pemrosesan limbah yang lebih canggih harus diterapkan untuk meminimalkan polusi dapat dihasilkan dari operasi lapangan. Yang ketiga yaitu rehabilitas lahan pasca produksi. Setelah produksi berakhir, rehabilitas lahan harus dilakukan untuk mengembalikan kondisi lingkungan semula. Proses ini meliputi penanaman kembali vegetasi, pengelolaan tanah, dan pemulihan ekosistem. Yang keempat yaitu peningkatan keterlibatan masyarakat dan keamanan kerja. Peningkatan keterlibatan masyarakat lokal dalam pemrosesan, pengelolaan, dan pemantauan dampak lingkungan akan membantu menciptakan kesadaran dan partisipasi upaya pengelolaan minyak yang lebih baik. Baik, sekian dari kelompok kami. Kelompok 5, maaf jika ada salah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.